aku sadar bahwa ini kalau dilanjutin kayaknya lo yang bakal capek deh. Coba lu cari orang lain deh, yang mungkin cocok energinya gitu. Insertizen, how are you? And welcome back on iTalk, only on www.insertlife.com, when someone's story is a history. And always with me, Maria Christy. Hari ini kita mau nanya nih sama seorang yang memang namanya lagi digandrungi ya. Kalau misalnya ngomongin seputar konten-kontennya dia, maybe highlight 2022 sama 2023-nya adalah masalah cinta. Tapi dia sendiri mengaku bahwa semenjak pandemi umurnya itu berhenti di 19. Jadi walaupun sekarang usianya sudah bukan 19, tapi dia merasa sebagai laki-laki yang masih ada di tahap akhir masa teenagernya. Sebenarnya umurnya berapa dan apa yang akan dia bawa hari ini? So please welcome on studio Yusuf Mahardika. Halo. Cup, welcome. Thank you so much for your time. So how are you? I'm good. Gimana perjalanan ke sini hari ini? Ya kena sedikit hujan tapi ya aman lah. Thank you ya udah mau naik ojek dan segala macamnya. I appreciate it. And today kita bakal ngobrol seputar autobiografi. Yes. A film by Maqbool Mubarak. Ya nanti kalau Maqbool Mubaraknya juga akan hadir di sini. Tapi kita mau ngobrol-ngobrol dulu sama seorang Ucup ya. So what happened sampai akhirnya lo merasa bahwa umur lo tuh stuck di 19? Sebenarnya gimana ya, itu kayak terjadi begitu aja, tiap orang nanya umur lo berapa, kayak 9, enggak 23 gitu. Selalu mau jawab 19 tahun, entah kenapa. Berarti kalau aku umur 19 tahun itu 2018, ya 2018 ya. Padahal kan pandemi 2020. Iya, mungkin setelah lulus SMA itu kali ya, kayak mulai ketemu banyak orang baru, nggak di sekolah aja. Mungkin kenangan-kenangan itu kayak wow. Ucup ambil kuliah nggak sih, Cup? Enggak. Oh oke. Tapi Nanti kalau misalnya ya someday you wanna pengen ambil kuliah gitu ya, kira-kira jurusan apa nih? Karena gini, mungkin pada saat Ucup di 18 setelah SMA sama sekarang udah 23 gitu ya, udah kerja dan udah tahu gitu kayaknya gue mau jurusan ini. Apa yang akan terlintas di pikirannya seorang Ucup? Dulu tuh aku mau ngambil HI. Hubungan internasional, ya, cuman akhirnya belum kesampaian dan sekarang malah berpikir untuk ambil kuliah jurusan film. Oh, sesuai banget ya sama autobiografi karena film ini termasuk salah satu karya kolaborasi anak bangsa yang sungguh cemerlang. Kenapa kolaborasi? Karena memang nanti kita ngobrol deh sama sutradaranya juga ya. Aku udah gak sabar banget karena dari trailernya tuh bikin kita, apa sih film ini? Nah, apa sih film ininya tuh mengandung banyak makna ya. Tapi sebelum itu aku juga pengen tahu apa sih yang berkecamuk di seorang Yusuf Mahardika di usianya yang ke-23. Yes. Karena kalau mungkin orang melihat ya, ganteng iya. Sepak terjang asmaranya juga bagus gitu ya. Karyanya hits, apalagi di autobiografi ini film yang belum tayang di Indonesia tapi udah punya banyak penghargaan di dunia. Jadi untuk karir oke lah, tapi ternyata ini ada sebuah keinsecurean yang menghampiri seorang Yusuf Mahardika. Coba kita tengok dulu ya artikel berikut ini. Fiti, alright. Kayak ngelihat orang-orang seumuran gue udah bisa bikin sesuatu yang lebih besar di umurnya dia sekarang gitu. Karena gue belum bisa ngikutin dia gitu. Belum bisa sampai ke titik dimana apa yang udah dia lakuin sekarang gitu. Banyak teman-teman gue yang udah bisa bikin film sekarang dan gue pengen juga kayak gitu. Tiba-tiba gak kelabu ya nadanya ya. Karena iya lagi. Lagi itu kalau nggak salah 2 tahun yang lalu sih. Sorry? Video ini 2 tahun yang lalu. Berarti 2021 ya? Iya, 2021. So what happened? Sebenarnya kayak aku tuh mikir kayak teman-teman seumuranku ya, udah pada bisa bikin film panjang. Kayak Umay kan akhirnya bikin film panjang pada saat pandemi itu. Terus ada beberapa yang kayak sharing tuh punya cerita untuk jadi skenario kok bagus-bagus ya, padahal mereka seumuran aku gitu. Dan aku belum bisa sampai situ. Karena itu sih yang ngebuat kayak dilemanya. Jadi kayak aku harus apa ya, harus ngapain ya gitu. Ada yang bilang nih masa-masa early 20s itu salah satu yang lo pelajari adalah learn to love your pace. Yes. Belajar buat mencintai, kayak mencintai agak panjang ya, tapi intinya menerima dulu deh. Oh ternyata pace gue tuh segini ya. Ya. Nah, betul. pace itu kecepatan. Makanya kan tadi kadang-kadang, kok di umur sekian orang udah bisa bang gitu. Di umur segini kayak gue masih gini-gini aja ya. Dan itu akan terjadi nanti di on your 20s, 30s, 40s, 50s sampai nanti akan ada season-seasonnya yang bener-bener lo
alami sendiri gitu ya. Itu sih yang aku rasain kayak sekarang tuh sudah lebih chill daripada 2 tahun lalu. Wow, what happened sampai akhirnya kok 2 tahun itu ada perubahan yang cepat banget gitu loh Iya, menurut karena gue pada ya. akhirnya ngelihat teman-teman yang kayak gitu, aku tuh berusaha nge-push diri aku kayak coba deh bikin apa gitu. Kita coba eksekusi biarpun Oke. belum matang, cuman coba dulu deh, jelek juga nggak apa-apa. Cuman pada akhirnya kayak lu kenapa sih 2 tahun lalu begini, padahal lu bisa lebih santai deh, harusnya semua bisa berjalan dengan baik kalau lu bisa berpikir secara jernih gitu. Oh wow, nice. Baru kepikiran ya setahun kurang inilah menjelang umur 24 ya, semua What baru happened? kepikiran. What happened? There is a big moment yang akhirnya kayak, oh ternyata Apa ini ya, maksudnya mungkin- ya gitu. Sebenarnya kalau big momennya nggak ada, cuman kayak Oke. itu kayak kecil, cuman akhirnya baru berasanya sekarang gitu kayak ketika lebih santai kayak semua berjalan dengan semestinya. Betul. Lo kan tahunnya 24 ya, di 2023. Tahun ini Agustus 24. Iya, 2023 ini pokoknya turning 24 gitu Iya. kan. Deket banget tuh sama KLC ya kan, core life crisis gitu kan. Sementara mungkin untuk orang yang bekerja atau mungkin orang yang sudah masuk dunia kerja dari umur belasan itu biasanya sudah kayak, oh ternyata seperti ini dunia kerja gitu. Mungkin kenalan lebih dulu lah momennya ya. Iya. Dan lo sendiri menurut lo ya gitu ya Cop, apa yang membuat lo tuh bisa kayak membedakan antara remaja laki-laki, karena kan masih teenager ya, Iya. sama orang laki-laki yang benar-benar baru di awal-awal masuk ke umur dewasa, 20, 21 gitu. Wah, sulit nih pertanyaannya. Tentu, di sini nggak ada pertanyaan yang mudah soalnya. Mungkin kayak apa ya? Kalau buat aku ya, aku ngerasainnya ya, pola Iya. berpikirku tuh udah lebih duluan dari anak-anak sumuranku ketika aku 15 tahun gitu. 15 Oh tahun. iya. Ya. Aku ngerasa kayak Oke. contohnya kayak aku udah punya kerja dari umur segitu, aku udah kerja dari segitu, dan aku sudah berusaha untuk ngatur duit gimana kedepannya bisa manage uang dengan baik gitu. Di saat aku ngeliat temen-temenku kayak lo kalau punya duit segini bisa jadi sesuatu deh, bisa nggak hura-hura deh. Oh wow. Ya aku sudah menyadari itu ketika umur 15 tahun gitu. Dan 15 tahun itu kalau misalnya kamu tuh tadi bertanya-tanya ya, ini tuh si Yusuf Mardika ini adalah si Madun ya. Nah, is it the Yes. moment yang lo kayak, oh ternyata ini ya kerja tuh kayak gini ya, Iya, punya iya, uang iya, tuh iya, kayak iya. gini ya. Iya, Sampai iya. sekarang masih ada manggil Madun nggak? Masih, itu masih Oh, ya? masih banyak banget, padahal sinetron itu sudah berhenti di tahun 2017. Which is 6 tahun lalu ya. lalu, ya. Tapi begitu kuatnya si Madun ini, tendangan si Madun ini sampai akhirnya menendang Yusuf Mardika Iya, juga ya iya, kadang-kadang gitu ya. Kayak lebih ke Madunnya aja deh gitu ya. Tapi lo oke with that? Are you Aku okay oke with that? banget, aku nggak masalah dengan hal itu ya, karena itu juga jadi batu loncatan aku bisa terjun ke industri gitu. Jadi aku akan mensyukuri semua yang ada. Dulu waktu sebelum 15 tahun ya, masih remaja gitu, kayaknya untuk dipanggil Madun tuh agak sedikit risih, kayak gue punya nama kali, kenapa lo harus manggil Iya. Madun? Heeh. Wajar, aku Iya. pada saat itu mikir wajar, cuman pada akhirnya ketika beranjak dewasa kayak, oh ya, gini ya ternyata, maksudnya ini kan juga salah satu efek dari sinetron itu sendiri, jadi kayak batu loncatan juga kenapa aku harus risih akan hal itu. Hebat ya Pada akhirnya maksudnya. bisa menerima. Iya, baru ngomong hebat ya. Akhirnya lo bisa menerima itu dengan quote unquote cukup dewasa Iya. lah. Nggak pakai yang ngambek-ngambek dan lain-lain. Bukannya memojokkan orang yang mungkin masih risih. Tapi again ya, gue percaya pace orang tuh beda-beda. Back then dari 2015 sampai 2023 ini. Dan banyak banget film-film yang sudah lo ibarat kata lo dipercayakan lah untuk memerankan itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya. Apa sih menurut lo, kalau itu kan tadi pandangan di belasan tahun sama sekarang udah di 23 ke 24. Tuntutan sebagai seorang laki-laki yang mendekati umur KLC, quarter life crisis. Biasanya kan cewek yang lebih speak up tuh kayak, aduh bentar lagi ditanyain kapan undangannya hadir, kapan menyusul, kapan Aku belum tunangan." ngerasain ditanyain itu sih. Jadi Belum, nanti biasanya kalau cowok tuh 25 ke 30 say. Ya mungkin kali ya. Mungkin iya, kali lagi ya. bener ya. Belum siap menerima jawaban itu lagi. Menerima jawaban, memberikan menerima pertanyaan. itu belum siap, maksudnya memberikan jawabannya kayak ya nanti dulu deh. Kalau aku sih sampai sekarang kayak ya jalanin dulu aja sih, aku nggak mau terlalu, takutnya itu jadi beban pikiran aku yang aku tumpuk terus, sedangkan pekerjaanku
sebagai aktor menuntut kita tuh menerima satu karakter yang harus dimasukin ke tubuh kita. Gitu. Oke. Jadi aku nggak mau semua itu membebani pekerjaanku. Wow, gue jadi tertarik sebenarnya. Prinsip hidupnya Ucup apa sih, Cup? Kalau boleh tahu? Apa ya? Hidup dengan tenang mungkin, yang nggak ikut campur urusan orang, menghindari masalah, itu paling penting. I love it. Karena sejujurnya juga salah satu yang gue pegang adalah gue tuh orangnya tidak suka terlalu banyak dikorek. Jadi semenjak aku punya program ini, aku lebih memilih kalau misalnya aku tanya di wawancara ya, karena aku sudah banyak menabur pertanyaan-pertanyaan di bintang tamu aku ya. So kalau misalnya orang akhirnya mulai menaruh ekspektasi karena Yusuf juga makin punya karir, punya peran, dan akhirnya orang kayak, oh ketika dia nonton film Ucup yang ini, dia mulai jatuh cinta, atau oh ketika dia nonton film Ucup yang ini dia mulai ada apa namanya ekspektasi yang orang bebankan secara tidak langsung. Betul. Sementara lo tipe kalian kayak, aduh kalau bisa hidup gue tenang-tenang aja, ya gue berkarya aja. Kalau bisa karena pribadi gue nggak colek-colek gitu. Itu I think adalah harapan kebanyakan orang atau sebagian orang yang bekerja di dunia entertainment. Tapi mohon maaf, Tidak seperti itu. dunia tidak semudah itu, Ferguson. Kamu harus menerima yang namanya konsekuensinya. Betul. How you deal with it? Mungkin karena apa ya, ajaran orang tua juga kali ya, harus legowo sama apapun gitu. Aku yang selalu aku ingat apapun. Jadi misalnya kayak ada masalah apapun, aku coba untuk apa ya, menyelesaikan itu dengan pikiran dingin, dan itu emang butuh waktu yang cukup panjang untuk bisa seperti itu sih. Maksudnya kayak benar-benar kayak nothing tulus untuk apapun gitu. So kalau lu termasuk orang yang pengen nothing tulus untuk apapun, ketakutan terbesar seorang Yusuf Mardika apa? Ketakutan terbesar ya? Belum ada jawaban lagi. Mau minum dulu nggak sih? Siapa tahu mungkin kan teh ini bisa membantu menghangatkan pikiran Ucup yang mulai dingin dengan pertanyaan-pertanyaannya. Ketakutan gitu terbesar ya? Ini kali ya. Apa tuh, Cup? Kalau dibilang ketakutan terbesar adalah mengecewakan orang tua kali ya. Karena buat aku orang tua itu kayak sudah memberikan aku kebebasan untuk memilih apapun, dan aku nggak mau ngecewain itu. Ucup anak berapa dari berapa saudara? Aku anak kedua dari 4 bersaudara, laki semua. Wow. Nah, isinya tahu kan, berantem mulu tuh dari dulu. Tapi mengejutkan ya bahwa ternyata lo bisa, maksudnya selembut ini gitu loh. Karena biasanya mungkin kalau laki kayak gitu kan gitu. Mungkin efek karena Sorry. aku dari kecil syuting sinetron kali ya, ketemu banyak orang. Jadi kayak mengambil, aku ngeliat orang ini begini, lihat orang ini begini, melihat banyak perbedaan mungkin ya. Dan aku menerapkan satu-satu yang menurutku kayak cocok gitu. Oh, oke, nice. Karena mungkin kan ada beberapa orang juga yang ya nama-nama besar lah, bukan di Indonesia doang, tapi di hampir seluruh dunia, ketika dia berkenalan dengan dunia entertainment, segala kegemerlapannya, banyak orang-orangnya, tuntutan fans di usia yang terlalu muda dan dia nggak punya kedewasaan, they can handle it gitu. Dia mereka nggak bisa handle dan kadang-kadang itu bikin yang menyimpang. Tapi menarik bahwa lo bilang kenapa lo bisa selembut ini bahkan karena lo udah bekerja dengan banyak orang. Observe dari banyak orang. Observe dari banyak orang. Jujur aku orangnya tuh jarang banget ngobrol sama orang. Aku lebih suka ngedengerin. Kalau ada orang ngobrol, aku lebih nimbrung tuh lebih suka dengerin. Oh gitu. Oke. Kalau ditanya baru jawab. Kalau nggak, aku bakal mendengarkan terus. Oh gitu. Iya. Oke, nice. Kalau sama pacar gitu juga, Cup. Kadang-kadang kan mungkin sulit ya. Itu dia masalahnya. Aku nggak bisa Apa ngedecide sesuatu. Masalahku kalau waktu pacaran ya seperti itu, kayak aku terlalu banyak mendengar. Sedangkan kan kadang perempuan mau yang but you ya aku realize. sadarkan hal itu. Oh wow, it's amazing. Terus? Ya berantemnya mungkin gara-gara itu, karena aku jarang untuk decide sesuatu nih. Misalnya mau makan aja, makan di mana? Ya terserah, mungkin ya bla bla bla. Nggak bisa dong, harus gini. Ya udah jalan aja dulu gitu kayak. Tapi gini sih, Cup. Ini berdasarkan walaupun kita beda cuma dikit ya umurnya. Berdasarkan teman-teman gue. Ada beberapa cewek-cewek yang ketika umurnya 21, 22 gitu kayak, aku tuh ingin dipimpin, kamu harus tahu apa yang kamu mau. Tapi begitu mereka masuk ke 30s gitu ya, dan mereka misalnya masih bersama dengan pasangannya yang, you know, we can say lempeng-lempeng baik nih orang gitu ya.
mungkin pada saat di 20, pada saat masih umur sebelumnya mereka menganggap kayak ini orang tuh nggak bisa decide. Tapi ternyata begitu mereka 30-an gitu ya, baru mereka realize, oh ternyata orang kayak gini loh yang cocok sama gue. Karena kayak ketika ada masalah, pertanggungjawaban gitu, orang-orang tenang yang kayak gini loh yang ternyata gue butuhkan. Lo pernah dengar hal serupa nggak tuh, Cep? Pernah denger sih beberapa kayak, cuman kan ya temanku seumuran semua, mereka tuh kayak yang punya cowok diem segala macam gak enak kan, nggak bisa decide sesuatu tuh kayak apaan sih, masa gue yang lebih apa namanya dominan. lebih dominan, masa harus kayak gitu sih. Jadi ya aku tuh selalu pusing kalau mendengar hal itu, aku berusaha menghindar. Aku tuh tipe kali gitu, kalau nggak ini aku menghindar aja deh, nggak mau mendengar. Wow, gue menarik nih untuk mengulik dari sisi laki-laki yang seperti ini. Karena lo tuh bukan cuman kebingungan dengan situasinya, tapi lo sadar. Lo sadar kayak, iya gue tahu gitu. Tapi ya ini gue gitu. Dan di masa pendewasaan itu kan juga lo kayak mencocokkan puzzle ya. Oh mungkin dengan shape gue yang sekarang, udah nggak bisa nih masuk ke puzzle yang sama saat ini. Gue harus mencoba lagi, gue tuh di shape gue yang sekarang masuknya ke puzzle yang mana gitu. Kalau lo sendiri seneng sama cewek atau seneng berhubungan ya? Berhubungan tuh maksudnya membangun relasi. Membangun relasi. You know what I mean, right? Berkomunikasi, berelasi itu sama cewek yang kayak apa? Mungkin yang hampir sama kayak aku kali ya, yang maksudnya yang kalem, tidak terlalu dominan. Aku juga belum pernah sama perempuan yang kayak gitu sih. Maksudnya cocok apa enggak kan juga belum pernah merasakan gitu. Oh jadi back then tuh semuanya lumayan alpha ya? Iya lumayan alpha female, jadi ya Oke. Ya begitulah. Mungkin merekanya tidak cocok dengan gaya aku yang kayak gini, ya udah. But you ever, maksudnya lo pernah mencoba kesel? untuk Nggak. Lo pernah kesel nggak sama gue kayak, ini masalah di sini lagi nih gitu? Enggak lagi. Ih bagus banget lagi. Nggak masalah loh. Kayak energiku bukan buat itu. Kayak nggak dulu deh, kayak udahlah dia mau marah juga nggak apa-apa gitu. Oke. Kayak aku harus gimana, ya udah aku gini doang gitu. Oke. Kalau lo udah menerima itu gitu ya, dan ya back then, sorry, are you single now? Iya. Oke. Berarti kan di masa-masa relasi sebelumnya tuh ya quote unquote kan ya berkandas gitu ya, kandas kagak jadi nih. Iya. Kalau jadi kan lo udah menikah pasti Iya, oke betul. dong, kan udah kandas nih. Aduh kandas lagi gitu. Sampai kapan ya? Ada nggak kepikiran kayak gitu tuh? Sampai kapannya nggak tahu, cuman ketika itu kayak ya udah, mungkin aku selalu mikir kayak Apa? tiap orang berhak memilih bahagianya masing-masing gitu. Mungkin dia memilih bahagia yang lain, jadi ya udah gimana gitu. Misalnya ini misalnya doang ya. Misalnya. Kakak andai ya. P3738 nih Cup. Misalnya lu, kan itu 24 nih ya. Anggaplah 24 tahun ini kan. Terus 10 tahun kemudian 34. Bahkan tambah lagi 5 nih 39. Duh, pacaran sama mulu nih. Kayak apa namanya, bentroknya. Kira-kira perasaan lu bakal gimana ya Cup? Waduh gimana ya? Gimana ya? Mana gue udah seneng banget lagi apa gue yang sekarang gitu kan. Dilema aja kayak. Pasti akan aku ubah hal itu pelan-pelan sih. Mungkin ada komunikasi antara dua orang mau kayak gimana gitu. Oke. Cari jalan tengah lebih tepatnya. Pasangan ideal menurut seorang Yusuf Mahardika. Kita boleh berandai, kita boleh berdoa sama Tuhan loh. Lo maunya kayak apa? Karakternya ya? Baru mau jawab kayak Hannah Hathaway tadi, karakternya lagi. I know, Hannah Hathaway itu cakep banget ya. Karakternya ya mungkin, ya mungkin hampir sama kayak aku, cuman lebih dominan sedikit nggak apa-apa deh, cuman jangan banyak-banyak. Cuman takutnya aku nggak bisa ngimbangin itu doang. Andai, ini mah kita berandai-andai gitu ya. Ternyata jodohnya seorang Yusuf Mahardika gitu ya. Waduh, alpha female yang dia tuh punya itu. Dan gini, kita percaya ya, nih kita mau samain ini dulu ya, samain persepsi bahwa gue yakin jodoh itu saling melengkapi. Iya. Dan Tuhan kan tahu yang terbaik ya. Betul. Terus kata Tuhan nih, intinya gue dengar tadi insert lah seorang Yusuf Mahardika akhirnya menikah gitu ya. Dengan perempuan yang cukup vokal dan cukup ngelit segala macam. Tapi akhirnya menikah gitu, Tuhan izinkan menikah. How do you see it? Ya mungkin kalau mungkin itu sudah jalannya aku terima. Ya bangun komunikasinya jadi harus yang lebih baik lagi mungkin untuk kita berdua. Wah, Yusuf apaan sih? Gemes deh nih orangnya. Apa ya?
Love language-nya. Waduh, aku juga nggak sadar lagi sampai sekarang apa ya. Give. Oh ya, give sama-sama. Iya, gitulah. Give barang apa give time? Karena kalau time masuknya ke quality time. Quality time juga, terus. Tapi yang pertama kayak give. Lu seneng kalau dikasih barang gitu ya? Seneng ngasih kalau aku. Oh wow. Iya. You feel love when people kasih apa ke lo? Kalau kan lu berarti kalau lu kasih, lu tuh kasih mengasih sesuatu karena lu sayang sama orang itu. Iya, tapi kalau aku ngasih sesuatu selalu yang aku bikin pakai tangan sendiri. Oh personal. Iya. Ya. Oh wow, oke. Gitu. Lu merasa orang sayang sama lu ketika orang melakukan apa? Ketika melakukan mungkin hal yang sama kali yang ngasih barangnya, tapi yang ya apapun barangnya itu aku ngerasa kayak terima kasih gitu. Sama-sama, gue juga sama-sama bagus. Jadi berkata cuma dikasih daun juga kayak. Iya kayak wah makasih masih diinget loh ternyata iya, gitu. Iya. Abis itu kita kasih kenang-kenangan sama Yusuf ya. Aduh. Biar Yusuf tuh ingat sama iTalk, jadi one day mungkin dia ingat gitu ya. Dan ini menarik sih bahwa lo yang bisa membaca situasi dan segala macam untuk beberapa hal tuh lo kayak aduh apa ya gitu, kayak agak-agak kayak apa ya gimana ya gitu kan. And then 24 tahun, the longest relationship that you ever had is in berapa tahun tuh? 1 tahun lebih. Nggak nyampe 1,5, mungkin 1 tahun 2 bulan atau 3 bulan itu yang paling lama. Iya. Sorry yang paling lama setahun sekian. Iya. Oh wow. Nggak nyampe 2 tahun? Nggak nyampe. Kenapa gue tiba-tiba kayak wow gitu? Karena gue pikir cowok-cowok kayak gini tuh biasanya lama gitu relationship-nya, bisa 3-4 tahun gitu. Ya mungkin kebetulan ketemu yang pas kali mereka itu. Aku belum kan, jadi aku cuma 3-4 tahun Iya. gitu ya. Oke, ada yang paling sebentar. Palingin sebentar setahun juga. Oh, Nggak di berarti- bawah setahun, mungkin 11 atau 11 Ya udah bulan. kalau 12 bulan. cuman beda sebulan dong, mah anggapnya setahun Ya, gitu ya. anggapnya setahun lah. Berapa kali Yusuf Parika pernah pacaran selama 24 tahun ini? 2. 2. Oh wow. Oke. Termasuk yang sulit berarti untuk menentukan hati ya, Cep ya? Iya, aku PDKT pikir lu lama ya? lama lumayan. Berapa? 6 bulan setahun? 6 bulan lah, mungkin 6 bulan nggak nyampe setahun sih. Oh, Terakhir oke. sih ya sekitar 4 bulan, 5 bulan sih, nggak nyampe setahun. Nah, biasanya tuh yang bikin kandas di PDKT itu apa, Cep? Aduh, nggak tahu lagi. Aku tuh selalu ngelihat energi orang ini dulu. Biasanya kalau energinya kelebihan dan aku nggak bisa ngimbangin, aku sadar akan hal itu. Jadi aku yang mundur. Oh, mundur teratur ya, Say? Iya. Tapi lu ngabarin nggak? Kabarin lah. Oh, berarti nggak ghosting ya? Enggak. Seorang laki-laki lembut seperti Yusuf Mahardika, ketika setelah 6 bulan dia PDKT-in cewek dan ternyata kayak oke, I cannot, karena menurut gue nggak bisa ngimbangin energinya. Iya, dan aku akan bilang itu. Baik-baiknya gimana, Cop? Ya itu dia tadi ngomong kayak, gue kayak nggak bisa ngimbangin energi lu deh, takutnya nanti lu yang capek sama gue. Jadi ya, mohon maaf sekali. Iya, Gitu, paling. Semacam itulah. Nice. It's very straight to the point, Iya. tapi juga sweet gitu, bahwa kayaknya memang nggak bisa ya daripada Nanti lu yang capek loh sama gue. kita berteman aja ya gitu. Lebih Kayak, asik kayaknya. gitu ya, lebih santai dan lebih tenang gitu ya. So kalau misalnya Ucup gitu ya, dari 2 relationship itu pernah ada selingkuhin nggak sih, Cup? Hah? Enggak sih, aman. Oh aman ya. Oke. Ya puji Tuhan lah ya, berarti Alhamdulillah. walaupun ada sihnya dikit ya. Enggak sih, aman gitu ya. Aman kayaknya deh, iya. Jadi dua-duanya ini yang pernah Yusuf alami gitu rata-rata karena memang kayak menurutnya memang udah nggak sesuai aja energinya. Iya, udah energinya udah kayaknya aku sadar bahwa ini kalau dilanjutin kayaknya lo yang bakal capek deh. Coba lu cari orang lain deh yang mungkin cocok energinya gitu. Wow. It's amazing sih bahwa seorang, maksudnya ya laki-laki umur 24 tahun ini, soal Ucup gitu ya, dia punya kerendahan hati untuk kayak daripada lu capek, udah deh gitu. Iya. Tapi lu kadang-kadang kan orang yang kayak gitu ya, lukanya tuh sebenarnya makin dalam gitu. Karena gue yakin kalau lu udah sayang, pas sayang banget. Tapi lu yang harus ambil kendali buat kayak udah deh. Iya, kalau aku mikir kayak gitu terus nanti ngefek ke akunya kan. Makin lama makin tumpuk, malah ntar kalau ada masalah dikit meledak. Gitu. Dulu aku tipikal yang gitu, mendem, kesenggol dikit meledak. Temperamennya minta ampun dulu ya. Dulu nih kapan? Dulu di bawah Teenager? 15 tahun lah.
Oh, oke. Iya, aku Got it. tipikal yang mendem, senggol dikit meledak. Sekarang? Ya sekarang alhamdulillah sudah kayak gini sekarang. Lebih tenang Lebih ya. tenang, lebih legowo dengan apapun. So, how you handle your emotion gitu ketika namanya juga manusia, Iya, namanya juga iya. kehidupan pasti ada kesel, ada bete, ada capek. Dan lu menghandle-nya itu gimana Aku supaya ke selalu- posisi netral lagi? Aku selalu ngelakuin apa yang aku suka sih, kayak Such aku as? escape-nya tuh ya main bola sama teman-teman, main golf, lebih sering main golf sih. Itu ngebantu kayak. Karena kalau main golf tuh lagi banyak pikiran tuh nggak bakal bisa mukul dengan benar, bahkan bola kadang nggak kepukul. Oh. Ya. Aku pernah pada suatu hari tuh main golf lagi emosi sama orang. Jadi mukulnya tuh emang kayak ngeluapin Kelihatan emosi lah malah ya, nggak kepukul-pukul bolanya. Ada apa nih? Gitu. Oh mungkin ini masalahnya. Coba kita lebih tenangin yuk, baru lebih santai mainnya. Nah, tenanginnya tuh gimana? Misalnya lagi main golf nih, kakak pukul-pukul nih. Biasanya orang main kesel. Apa nih? Kenapa nih boleh Iya, salah di sini ya? iya, 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 Siapa iya, yang salah di iya, sini iya. gitu, kalau misalnya kayak gitu. Terus kayak, oh ternyata ini masih ada emosi nih. Terus Apa ya? ngapain? Stretching mungkin atau gimana? Lebih kayak banyak, kalau aku ya banyak minum air putih. Itu ngaruh banget. Itu hal basic yang sangat, kalau lagi marah nih, coba kalian lagi marah, minum air putih sedikit aja. Memang Segelas, selesai marahnya. Oh kalau aku Itu- nggak bisa, aku itu- jadi mas Twitter ya. Kalau ini anak-anak ini nih suka bikin masalah ya, udah kayak udah mau naik-naik kata gue, udah air gitu ya. Itu satu hal yang diajarin sama mama aku dulu, kalau lagi emosi, minum segelas aja. Habis itu coba duduk, hilang. Mungkin jadi kayak ya secara biologis mungkin ada korelasinya. Iya. Atau mungkin juga sugesti karena itu adalah doa mama, ya kan kayak. Suges juga ngaruh mungkin. Biarlah masalahnya emosiku turun ke bawah. Iya, aku Jangan pengen naik ke main golf atas. dengan benar gitu. Oh wow, nice. Apalagi sih yang biasanya Yusuf Mardika lakukan ketika misalnya gitu. Nggak bisa banget kontrol emosinya. Ya pelariannya paling ke olahraga sih, biar bergerak, biar berkeringat gitu. Itu sih yang aku lakuin. Oke. Lu paling bisa kecewa sama orang ketika dia ngapain lu? Ketika dia ngapain ya, aduh. Kecewa ya. Ketika, wah ini pertanyaan sulit nih karena aku tuh nggak bisa marah Kak. Jadi kayak orang ngelakuin salah pun ya udah deh, besok-besok jangan ya, udah gitu doang. Nggak menyimpan dendam yang kayak bla 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 gitu. Berarti lu Mau ngerasa kecewa juga gimana ya, kayak aku punya pilihan untuk tidak kecewa. Gitu. Wow, nice. Berarti lu termasuk orang yang kalau minjemin duit kayak nggak pernah nagih ya? Iya lagi. Iya lagi. Ya nggak masalah. Itu kan namanya pribadi orang yang beda-beda Iya. ya. Tapi kalau yang satu ini kayak aku yakin deh dia nggak akan bikin kecewa ya. Karena selain juga cantik, dia juga berprestasi gitu ya. Siapa sih yang kayaknya menurut aku kayaknya nih cocok nih sama Yusuf karena dua-duanya tuh kayak gitu ya. Coba kita lihat tayangan yang berikut ini. Putus dari Salsabila, Yusuf Mahardika dikabarkan dekat dengan Naima Al-Zufri. Kedekatannya, apakah masih sebatas PDKT atau memang sudah diumumkan harusnya ya? Dekat aja, maksudnya kayak ya temen deket gitu. Di mata kamu Yusuf tuh kayak gimana sih? Baik. Baik, banget. oke, saling support. Enggak, maksudnya beneran. Orang juga baik. Dia Iya. baik. Oh. Orangnya apa cuek, Oke, apa yang bikin kamu cocok sama dia deh? cocok. Lah, kan temenan juga cocok Iya, juga. iya benar. Harus. Makanan kita harus cocok Itu juga lebih. mungkin karena sama-sama cuek kali ya. Berawal dari mata akhirnya turun ke hati kah? dari pertemuan di satu project, apakah bisa ada kelanjutan? Kelanjutan apa? Jadi teman. Kalau seandainya Yusuf nyatain, oke. Kalau seandainya Yusuf Tahan. nyatain, Nyatain apa? apa udah? Apa? Udah nyatain? Nyatain apa, Kak? Nyatain perasaan cinta, mau nggak lu jadi pacar gua atau mau nggak jadi istri gua? Hai Naima, apa kabar? Waktu itu aku lagi nggak ada, jadi aku belum tahu tuh waktu itu respon aslinya seperti apa ya. Tapi kalau misalnya aku lihat dari video sih, kalau aku sebagai cewek kan aku juga tahu ya kayak, oh ketawanya beda tuh ya kan, bener nggak cewek-cewek? Nah, ini banyak cewek-cewek di sini ya. So, menurut seorang Yusuf Mardika, Naima tuh pribadi yang seperti apa sih? Please jangan bilang baik karena kita tahu Naima baik. Naima nggak ada histori kriminal ya. Jadi dia pasti baik, Iya, oke? iya, iya. Dia Oke. anaknya asik, aktif banget. Aktif banget Iya. ya. Energinya gimana? Energinya You can gede balance her? banget. Oke. Tapi kamu bisa balance ya? Sulit ngimbangin energi dia tuh karena
Kita kan sempat satu project bareng. Iya, deket sebagai teman tuh karena kita satu project bareng, ngumpul kemana-mana, rame-rame. Iya, untuk menghibur kita yang lagi pada syuting capek ya dia emang. Dia yang bakal kayak ngomong terus berusaha menghibur semua orang gitu. Emang energinya gede banget sih dia. Kira-kira kalau misalnya, ya ini kita hapuskan nama Naima gitu ya. Lagi-lagi ke pertanyaan gue misalnya gitu. Lo berjodoh dengan orang yang energinya segede Naima. Waduh. Ini reaksinya aduh gitu. Sulit sih ya. Iya, kita nggak pernah tahu ya. Kita nggak pernah tahu. Aku masih butuh proses lah untuk belajar menerima orang yang energinya sebesar itu. Wow, nice. Dan lo ada kabar burung nih yang hadir gitu ya. Katanya Ucup ini termasuk orang yang suka sekali mengabadikan momen ya. Iya, betul. Karena mungkin di sosmednya ya, kalau dia sendiri gitu ya mungkin banyak kan foto langit, foto-foto yang view gitu ya. Jarang selfie itu jarang kayaknya ya. Karena lebih sering mengabadikan momen, benar nggak sih? Betul. Menurut lo kenapa momen itu harus diabadikan? Karena setiap orang pasti punya alasan. Karena ya aku kan juga main kamera yang aku pakai itu analog yang masih nyuci sendiri, masih pakai film. Jadi menurutku kayak aku tuh belum bisa, maksudnya bukan belum bisa, mungkin aku nggak akan ketemu lagi momen 1 detik ini. Exactly. Jadi apa yang aku capture di viewfinder kamera ya itu yang terjadi pada saat itu. Mungkin kalau cuma orang lewat ya itu sekali doang 1 detik pada saat itu, lu nggak bakal bisa dapat itu lagi. Jadi aku berusaha kayak ya menangkap semua yang aku lihat gitu, yang mungkin terjadi secara kebetulan gitu. Walaupun mungkin it's a bad moment. Iya, betul. Aku mau momennya lagi, misalnya crowdnya lagi nggak bagus untuk digambar juga, ya aku ambil aja dulu. Mungkin itu pada saat suatu nanti aku lagi ngapain, ngelihat jadi bagus gitu. Ada story nggak? Mungkin ada satu momen yang kayaknya Allah asal jepret aja, tapi back then setahun atau 2 tahun kemudian kayak wah gitu. Waktu itu di Gunung Semeru. Oh iya. 2018. Itu asal-asalan. Cuman pada saat sekarang ketika kita lagi nggak bisa ke sana kayak Oh, it's bagus so beautiful. ya. Ya. Kayak gitu loh, kita kan nggak pernah tahu. Iya, I got it. Be present, itu pelajaran yang selalu gue ini juga gitu. Sampai dengan saat ini gitu, bahwa kalau sekarang momennya apa, ya udah sekarang aja gitu, lagi live the moment gitu ya. So, ini juga akan jadi pertanyaan banyak orang ketika mungkin orang taunya seorang Yusuf Mardika pernah dekat dengan Salsabila. So, is it your ex-girlfriend, right? Iya, betul. Dan sampai dengan sekarang juga fotonya masih terpampang gitu ya. Iya masih. Walaupun kalian udah nggak saling follow, I wanna know the story. Sebenarnya apa ya, Kak? Aku cuman pengen Instagram itu buat aku adalah tempat kita mengabadikan momen yang terjadi pada di hidupku gitu. Iya. Jadi kalau aku bilang untuk ngapus kayak buat apa juga, maksudnya itu udah terjadi, biarin aja gitu. Tapi itu termasuk nggak menghambat seorang Yusuf Mardika buat move on ya? Enggak juga sih, enggak. Wow, nice. Itu juga udah, kalau ngelihat pun juga harus nge-scroll berapa kali biar ke tahun lalu. Oh, ya kan? ya. Itu sih, kayak ya udah mau buat apa juga dihapus. Seandainya next month, next year gitu ya, Yusuf Mardika punya pacar baru gitu, dan dia termasuk, kita nggak pernah taw ya, termasuk cewek yang aku ingin menjadi yang satu-satunya di Instagram. Kamu harus hapus foto ini gitu. Ya aku hapus. Oh wow, oke. Gitu. Tapi kalau misalnya kamu gitu ya punya nanti next pasangannya, pasangannya seorang Yusuf itu masih punya foto mantannya banyak lagi. Hapus sekarang. Enggak kayak terserah dia, itu haknya dia lah gitu. Oh gitu. Tapi kamu ini cemburuan nggak sih? Apa? Cemburuan nggak sih? Enggak lagi. Wow. Enggak yang gimana ya? Mungkin di batas normal aja, dibilang cemburuan juga ya kadang, tapi ya tidak berlebihan kayak nggak boleh main sama ini, nggak boleh main sama itu. Oke, God. Yusuf Mardika cemburu kalau pasangannya? Kalau pasangannya apa ya? Iya, nggak ngabarin aja deh gitu. Oh wow. Nggak ngabarin tuh maksudnya kayak misalnya mau kemana, mau ngapain ya kabarin aja. Terus juga paling aku lihat doang, nggak dibales juga. Yang penting dia ngabarin gitu. Kamu termasuk orang yang nggak suka balas chat orang ya? Balas dalam hati? Itu aku sering banget lagi. Iya lagi. Kayak balas cuman lupa kalau nggak di-send, terus besok ketemu orangnya, kok lu nggak balas kok? Pas lagi ya belum di-send gitu. Tapi kamu juga suka kesel ya kalau misalnya kamu gak dikabarin gitu kan. Kayak, sungguh adil dunia ini gitu ya. Yusuf Mardika paling merasa disayang sama pacarnya kalau kalau apa ya?
nyediain waktu kali ya, ngasih waktu kayak quality time, biarpun dalam beberapa jam doang misalnya dia ada kerjaan, nyediain waktu misalnya dia lagi sibuk gitu. Itu kayak wah terima kasih loh. Karena waktu tuh lu nggak bisa balik Iya, ya. betul. Again, momen, Momen, energi, situasi gitu itu yang kayaknya sangat relate banget sama seorang Yusuf Mardika.